Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang yang terdiri Siti Arsati Belbina, Femi Nurul Asana, Siti Nur Aisyah Salsabila, Nur Firqatun Najiyah, dan saya sendiri Ahmad Muslih Muhammad. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami yang berjudul Komponen Utama dalam Sistem Penunjang Keputusan dengan fokus pada industri kesehatan. Nah, SPK atau Sistem Penunjang Keputusan adalah sistem berbasis teknologi yang membantu tenaga medis dan manajemen rumah sakit dalam mengambil keputusan berbasis data yang lebih akurat dan efisien. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana SPK bekerja, komponen-komponen utamanya, manfaat yang diberikan, serta tantangan dalam implementasinya yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, untuk yang pertama, saya akan membahas pengenalan sistem penunjang keputusan atau SPK dalam industri kesehatan. Seperti yang kita ketahui, dalam dunia medis itu keputusan yang diambil harus cepat dan juga akurat karena menyangkut nyawa dan kesehatan seorang pasien. Jadi disinilah SPK berperan besar. SPK ini membantu tenaga medis dan manajemen rumah sakit dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan datanya. Dan manfaatnya juga sangat banyak. Misalnya, dalam hal akurasi diagnosis, SPK bisa meningkatkan akurasi karena memanfaatkan data klinis yang lebih akurat untuk meningkatkan ketepatan diagnosis. Lalu dalam optimasi pengobatan, ada algoritma yang bisa memprediksi resiko penyakit, sehingga dokter bisa memberikan rekomendasi yang lebih tepat. Selain itu, SPK juga bisa meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit. Misalnya dalam otomatisasi proses administratif, jadi tenaga medis tidak perlu menghabiskan waktu yang lama untuk hal-hal teknis. Terakhir, dari sisi manajemen rumah sakit, SPK bisa membantu pengambilan keputusan berbasis bukti, sehingga strategi yang dibuat lebih terarah dan juga efektif. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh rekan saya sebelumnya. Di sini ada peran basis data, model analitis, dan antarmuka pengguna. Nah, agar sistem penunjang keputusan dapat berfungsi dengan optimal dalam industri kesehatan, terdapat 3 komponen utama yang bekerja secara terintegrasi. Nah, di sini yang pertama kita membahas mengenai basis data. Basis data merupakan inti dari sistem penunjang keputusan yang menyimpan berbagai informasi medis dan administratif pasien. Contohnya yang pertama ada Electronic Health Record, di mana di sini rekam medis elektronik pasien termasuk riwayat penyakit dan pengobatan. Yang kedua ada laboratorium dan pemeriksaan, seperti hasil tes darah, hasil rongseng, dan hasil diagnosa lainnya. Yang ketiga ada data demografis dan asuransi, yang dimana pada sistem ini informasi pasien yang digunakan untuk analisis tren dan pengelolaan keuangan rumah sakit. Nah, yang kedua itu kita membahas mengenai model analitis. Model analitis digunakan untuk mengelola data dan menghasilkan rekomendasi keputusan yang lebih akurat. Beberapa contoh penggunaannya, yang pertama ada algoritma prediksi risiko penyakit untuk deteksi dini. Yang kedua ada model statistik untuk analisis tren kesehatan populasi. Yang terakhir ada model perhitungan dosis obat untuk rekomendasi perawatan. Nah, yang terakhir kita membahas antarmuka pengguna, yang dimana antarmuka pengguna adalah bagian yang digunakan oleh dokter, perawat, dan manajer rumah sakit untuk mengakses informasi dari sistem penunjang keputusan. Contohnya ada dashboard visualisasi data. Di sini menampilkan data pasien dalam bentuk grafik atau tabel yang lebih mudah dipahami. Yang kedua ada monitoring kesehatan. Di sini
dapat membantu tenaga medis dan pasien dalam memantau perkembangan kondisi kesehatan. Yang terakhir ada sistem notifikasi dan portal akses informasi pasien. Pada sistem notifikasi, di sini digunakan untuk mengirim peringatan otomatis kepada dokter jika kondisi pasien memburuk. Nah, pada bagian portal akses informasi pasien, di sini dapat memudahkan tenaga medis dalam mengakses riwayat kesehatan pasien dengan cepat dan aman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian manfaat dan tantangan implementasi sistem penunjang keputusan. Jadi meskipun sistem penunjang keputusan memberikan banyak manfaat dalam industri yang kami pilih, yaitu industri kesehatan, namun implementasinya juga menghadapi beberapa tantangan. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa manfaat implementasi SPK atau sistem penunjang keputusan pada industri yang kami pilih, yaitu satu, meningkatkan ketepatan diagnosis dengan data medis yang lebih lengkap dan analisis berbasis algoritma, dokter dapat memberikan diagnosis yang lebih akurat. Lalu yang kedua yaitu efisiensi layanan kesehatan dengan mengurangi waktu tunggu pasien dan mempercepat proses administrasi rumah sakit. Yang ketiga ada optimasi proses diagnosis yaitu menggunakan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan medis yang lebih cepat. Yang keempat atau yang terakhir yaitu peningkatan efektivitas manajemen rumah sakit. Di sini dia membantu dalam alokasi sumber daya medis, lalu perencanaan perawatan dan manajemen pasien yang lebih baik. Selanjutnya, tantangan implementasi sistem penunjang keputusan dalam industri yang kami pilih. Yang pertama yaitu ada kualitas data. Sistem penunjang keputusan itu sangat bergantung pada data yang akurat. Jadi, data yang salah atau tidak lengkap bisa menghasilkan keputusan yang keliru. Yang kedua yaitu keamanan informasi. Jadi, data medis adalah informasi sensitif, sehingga perlu sistem keamanan yang kuat untuk melindungi privasi pasien. Yang ketiga ada biaya implementasi, investasi awal yang cukup besar untuk membangun sistem penunjang keputusan dan mengintegrasikannya dengan sistem yang sudah ada. Yang keempat ada adaptasi teknologi, jadi tidak semua tenaga medis terbiasa menggunakan teknologi digital, sehingga memerlukan pelatihan khusus. Yang terakhir yaitu integrasi dengan sistem lama. Di sini kesulitannya dalam menghubungkan sistem penunjang keputusan dengan sistem rekam medis atau manajemen rumah sakit yang sudah ada sebelumnya. Namun meskipun ada tantangan, sistem penunjang keputusan ini tetap menjadi solusi penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelayanan kesehatan. Baik, selanjutnya yaitu ada pada kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan kepada saya. Kita dapat simpulkan bahwa SPK atau sistem penunjang keputusan itu dalam industri kesehatan dia sangat berperan penting dalam industri karena di mana dia dapat mengandalkan basis data, model analitis, dan antarmuka pengguna untuk mendukung keputusan, di mana dia bekerja bersama untuk menghasilkan keputusan medis yang lebih akurat dan efisien. Dengan analitis juga, di mana data akan lebih terstruktur dan SPK sendiri sangat membantu tenaga medis dalam diagnosis, perawatan, dan manajemen pasien atau data pasien, sehingga di mana dia dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang lebih akurat dan efisien. Meskipun ada beberapa tantangan yang dialami, di mana seperti keamanan data, biaya implementasi, dan adaptasi teknologi, manfaat yang diberikan itu jauh lebih besar bagi rumah sakit dan atau tenaga medis lainnya dan pasien. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami dari kelompok 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.